Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat tentunya. Gimana adik-adik kemarin setelah mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan di sekolah? Tentunya masih ingat dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman, bukan? Sekarang adik-adik sudah di kelas 3. Semoga kemarin adik-adik naik dengan nilai yang memuaskan. Untuk pada pagi hari ini, kita akan belajar, yaitu belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita belajar bersama-sama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, bahwa ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Untuk lebih mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Karena di sekitar kita sangat banyak makhluk hidup yang ada. Merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yuk kita nyanyikan lagu berikut ini, yaitu lagu yang berjudul Cicak di Dinding. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Gimana adik-adik? Tentunya bisa menyanyikan lagu Cicak di Dinding, bukan? Coba perhatikan lirik lagu Cicak-cicak di dinding di samping, di mana di bawah setiap syair lagu terdapat tanda titik dan strip. Tanda tersebut merupakan tanda yang membedakan kita dalam menyanyikan setiap bait lagunya. Untuk tanda titik dinyanyikan dengan nada pendek. Untuk tanda strip dinyanyikan dengan nada yang panjang. Seperti contoh, baris pertama. Cicak-cicak di dinding. Nah, untuk kata di dinding pada kata terakhir terdapat tanda strip. Maka menyanyikannya dengan nada yang lebih panjang, yaitu seperti ini. Di dinding. Kan belakangnya menjadi lebih panjang, berbeda dengan ketika yang ada tandanya titik. Seperti halnya dengan baris-baris yang lainnya. Jika ada tanda strip, berarti menyanyikannya dengan nada yang lebih panjang. Coba adik-adik nyanyikan lagu Cicak di Dinding di rumah bersama-sama dengan ayah atau ibunya.
Oke adik-adik, setelah menyanyikan lagu cicak di dinding, coba perhatikan kembali syair lagu cicak di dinding. Berdasarkan lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Selain cicak, ikan juga termasuk makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan cicak. Ciri-ciri cicak yaitu sebagai berikut. 1. Cicak dapat bergerak. Tentunya adik-adik sering melihat cicak bergerak di tembok atau di dinding rumah. Ciri-ciri yang kedua yaitu cicak bergerak dengan cara merayap. Merayap di dinding rumah atau dimanapun tanpa jatuh. Ketiga, cicak membutuhkan makanan. Dan selanjutnya yaitu salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Dan selanjutnya yaitu mengapa cicak bisa menempel di tembok tanpa jatuh? Karena di kaki cicak terdapat bantalan perekat yang namanya spatula, sehingga cicak dapat merayap di dinding tanpa jatuh. Itulah, sehingga cicak walaupun berada di dinding atau di atap rumah, itu tidak akan jatuh karena di kakinya terdapat perekat yang namanya spatula. Selain itu, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selain ciri-ciri cicak, coba kita pelajari ciri-ciri ikan. Tentunya adik-adik sudah sering melihat ikan, karena ikan sangat banyak jenisnya. Ciri-ciri ikan yaitu ikan bergerak dengan cara berenang. Kedua, ikan berenang menggunakan siripnya. Dan ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Sehingga ikan ketika ingin akan berbelok berenang, itu tinggal menggerakkan ekornya. Makanan ikan diantaranya yaitu cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan insang. Kalau tadi cicak itu bernafas dengan paru-paru. Ciri yang sama antara cicak dan ikan yaitu ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dari kegiatan tadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu sama, yaitu pertama, makhluk hidup itu bernafas. Seperti adik-adik saat ini sedang bernafas. Karena semua makhluk hidup itu bernafas. Selain bernafas, makhluk hidup memiliki ciri yang kedua yaitu makhluk hidup itu bergerak. Seperti adik-adik ketika saat mau bermain itu kan bergerak ke sana kemari. Dan juga tumbuhan ketika tertiup oleh angin juga akan bergerak.
Selain itu, ciri yang selanjutnya yaitu makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang. Seperti adik-adik dulunya masih bayi, sekarang udah menjadi lebih besar dan sekarang sudah kelas 3 dan menjadi anak yang pintar. Selanjutnya yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang dan juga melangsungkan kehidupan. Selain itu yaitu makhluk hidup itu berkembang biak. Seperti contohnya tadi, yaitu cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ikan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Semisal contohnya, adik-adik tahu daun putri malu atau tidak ya? Daun putri malu ketika disentuh itu daunnya akan menutup. Itu menunjukkan bahwa daun putri malu peka terhadap rangsang sentuhan. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita memahami ciri-ciri makhluk hidup, dapat kita simpulkan bahwa cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, yaitu ada jenis ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 telur. Tentunya banyak bukan adik-adik dalam bertelur mencapai 1000 telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan adik-adik? Nah, tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Ayo kita coba perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Contoh yang A. Ada angka 1.000. Itu dibaca 1000. Yang B itu dibaca 2000. Dan yang C dibaca 3000. Dan yang D dibaca 4100. Dan yang E terdapat angka 4.250 itu dibaca 4250. Dan yang F itu dibaca 5500. Dan yang G dibaca 6050. Dan yang H dibaca 7150. Dan yang terakhir yaitu ada bilangan 10.000. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik bisa membaca dan menulis bilangan? Coba nanti adik-adik belajar membaca bilangan dan menulis bilangan secara benar di rumah. Setelah kita dapat menulis dan membaca bilangan,
Coba kita perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Karena bilangan di bawah ini masih belum tersusun secara benar. Kita akan mencoba menyusun bilangan-bilangan berikut ini dari mulai bilangan terkecil sampai dengan bilangan terbesar. Mari kita coba baca terlebih dahulu bilangan yang ada di bawah ini. Yang pertama ada bilangan 5250 dan selanjutnya ada bilangan 3250 dan selanjutnya yaitu ada bilangan 1250. Bilangan selanjutnya yaitu 2250 dan selanjutnya ada bilangan 4250. Apabila kita ingin mengurutkan atau menyusun bilangan dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, mari kita lihat bilangan mana yang paling kecil. Nanti kita akan taruh di paling depan. Kita cari bilangan yang paling kecil dari susunan bilangan yang masih teracak tadi. Urutan bilangannya adalah yaitu yang pertama yang paling kecil yaitu ada bilangan 1250. Selanjutnya yaitu ada bilangan 2250. Selanjutnya ada bilangan 3250. Dan selanjutnya ada bilangan 5250. Ketika ingin mengurutkan dari bilangan yang paling kecil ke yang terbesar atau yang terbesar sampai yang terkecil, kita perhatikan nilai dari masing-masing angka tersebut. Pertama kita lihat nilainya. Apakah itu ribuan, atau ratusan, atau puluhan, atau satuan. Kita lihat dari bilangan yang ada di depannya dulu. Ketika itu ribuan semua, kita lihat angka yang paling depan. Apakah itu sama atau tidak? Kalau tidak sama angka depannya, itu tentu lebih memudahkan adik-adik dalam mengurutkan, baik dari bilangan yang terkecil atau bilangan yang terbesar. Coba kita perhatikan susunan bilangan yang selanjutnya. Ada bilangan 4300. Selanjutnya ada bilangan 1300. Selanjutnya ada bilangan 2300. Dan selanjutnya ada bilangan 3300. Dan selanjutnya ada bilangan 5300. Mari kita urutkan dari bilangan yang paling kecil. Yang pertama yaitu ada bilangan 1300. Dan kita cari angka yang lebih besar selanjutnya, yang angka ribuan depannya yaitu ada angka 2, berarti ada 2300. Dan selanjutnya ada bilangan 4300. Dan bilangan yang paling besar dari susunan tersebut yaitu ada bilangan 5300. Gimana adik-adik? Apakah sudah memahami untuk dapat menyusun bilangan, baik itu dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar sampai yang terkecil? Tinggal bagaimana kita dapat secara teliti membaca masing-masing bilangan. Oke adik-adik, untuk pelajaran pada pagi hari ini yaitu tema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup sudah dapat kita pelajari bersama-sama. Semangat belajar ya adik-adik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan juga orang lain.
Sampai jumpa adik-adik di pembelajaran yang selanjutnya.